Pancasila baik-baik saja, tidak sedang terancam. And with that, the 2024 season comes to an end. Good night. Orang yang ada di circle penguasa tuh lebih seolah-olah lebih berkuasa. Orang yang ada di circle seorang pejabat seolah-olah dia lebih ganas dari pejabatnya. Banyak yang sok tahu, banyak yang sok punya power. Bisa jadi seseorang melakukan korupsi karena terintimidasi oleh elit partai. Di media sosial itu lo mau saling cerca, mau saling menghebat-hebatkan paslon lo, mau menghancur-hancurkan paslon orang lain, sebenarnya nggak ngaruh. Tepatnya 70,1% itu nggak ada yang bakal berubah pilihan. Orang-orang yang kritis terhadap kebijakan negara, orang-orang yang tidak sependapat, diterima aja sebagai sebuah pandangan yang berbeda. Nggak perlu ditanggapi sebagai sebuah sikap yang seolah-olah anti negara. Sampai ada pernyataan, kalau lo nggak suka, jangan tinggal di sini, cari negara lain. Nggak gitu, bos. Ya. Kita nih hidup di negeri yang multikultural. Jika kita nggak setuju dengan ritual masyarakat tertentu, nggak perlu menghujat. Juga nggak perlu menuduh gara-gara ajaran orang lain sebagai penyebab murkanya Tuhan. Yang para koruptor itu memang hak asasinya sangat diperhatikan ya. Nggak boleh kita tuh sembarangan kalau nangkap koruptor tuh. Harus benar-benar mempertimbangkan hak asasi. Beda kalau kita nangkap rakyat kecil ya, kalau kita menerima kritik dari masyarakat adat yang lahannya semakin sempit, menerima kritik dari masyarakat yang menjadi korban tambang. Nah, itu diperlakukan semena-mena nggak apa-apa. Karena masyarakat kecil itu nggak punya hak asasi. Nggak usah khawatir dan nggak usah mikirin kalau dibenci sama rejim. Banyak mengkritik pemerintah, mengkritik rezim lah. Tapi setelah berada di dalam circle kekuasaan, ya sama rakusnya, sama gebleknya yang nggak jauh beda 11-12 ketika berkuasa. Nggak ada yang berubah di negara ini, kecuali perubahan aktor-aktor negara yang tetap saja menindas rakyat, tetap saja mengekang orang-orang yang berusaha ingin mengembalikan haknya yang dirampas oleh oknum-oknum negara. Yang namanya politik itu kan nggak perlu sampai baper kayak gitu ya dalam menyikapi perubahan sikap politikus. Udah nggak relevan lah kalau kita tuh masih mengandalkan keturunan untuk branding ya. Mau keturunan nabi, pahlawan, presiden, proklamator kemerdekaan, mau keturunan pemberontak. Ya yang menentukan tetap orangnya yang hidup saat ini. Bagaimana pemikirannya, bagaimana perilakunya, bagaimana perannya terhadap masyarakat dan bangsa ini. Kita juga harus menyadari bahwa mereka juga sesama rakyat Indonesia. Kita hanya diadu domba di lapangan maupun di platform digital ya. Jadi biarkanlah yang pro status quo menyampaikan teriakannya juga. Kita fokus saja sama teriakan kita. Kalau mau orang lain menghormati kita, ya kita juga harus belajar menghormati orang lain. Jadi udah ya, jangan berantem dulu. Kita mah rakyat, sibuk cari hidup kita sendiri, beresin hidup kita sendiri.